Halo guys, hari ini gue mau ngajakin kalian untuk ngebandingin Kindle Oasis dan Kindle Paperwhite. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk like dan di-subscribe ke channel ini. Untuk kalian yang gak tahu Kindle itu apa, boleh banget dicek di video gue sebelumnya. Gue bakal taruh linknya di pojok kanan atas atau di description box. Oke, jadi kita mulai aja ya video komparasinya. Di sebelah kanan gue ini udah ada Kindle Oasis generasi ke-10. Ini tuh yang varian 8GB dan tanpa ads. Sementara di kiri gue ini tuh udah ada Kindle Paperwhite generasi ke-10 juga. Ini juga yang varian 8GB dan tanpa ads juga. Oke, pertama gue mau ngasih lihat kalian perbedaannya dari segi ukuran badinya. Nah, kalau kalian lihat ini di sini Kindle Paperwhite itu 11 cm lebarnya, lalu yang Kindle Oasis itu 14 cm. Jadi yang Oasis emang lebih lebar ya guys, karena dia udah ada di bagian pinggirnya itu. Kalau kalian lihat bagian pinggirnya itu kayak ada space untuk tangan kita megang, jadi kayak berasa lagi megang buku gitu. Lalu kalau dari tinggi, ini kalian bisa lihat ya, kalau si Paperwhite itu lebih tinggi 16 cm, sementara kalau si Oasis 15,5, beda dikit ya, tapi ya gitu. Oke, jadi gitu kalau untuk body. Jadi untuk lebarnya memang lebaran Oasis, sementara kalau tingginya itu lebih tinggi yang Paperwhite sedikit. Tapi kalau kita lihat lagi, dia itu layarnya itu beda guys ukurannya. Kalau untuk yang Oasis itu layarnya itu 7 inci, sementara kalau yang Paperwhite layarnya hanya 6 inci. Itu lumayan jauh. Di sini hampir 11 cm layarnya. Di sini hanya 9 cm. 12 cm, 14 cm. Jadi cukup signifikan ya untuk ukuran layarnya. Lalu kalau kita lihat dari ketebalannya itu jauh lebih tebal yang Paperwhite ya guys. Kalau yang Oasis itu sangat-sangat tipis Kindle-nya. Iya, jadi memang untuk desainnya yang Oasis itu seperti ini. Jadi yang bagian sininya itu tipis, lalu yang bagian sininya itu tebal gitu. Coba kalau kita lihat yang bagian tebalnya, iya hampir sama. Lalu yang kedua, gue itu mau ngejelasin dari segi desain body. Kalau bisa kalian lihat yang Paperwhite itu ada tulisan Kindle-nya di sini. Sementara yang Oasis itu polosan, gak ada lambang Kindle-nya sama sekali. Cuman emang dia itu di bagian kanannya ini ada tempat untuk tangan kita memegang. Jadi itu membuat kita lebih nyaman dalam membaca. Dan juga dia udah dilengkapin dengan tombol fisik untuk kita ngebolak-balikin lembaran atau bacaan kita, halamannya. Kita balikin, kita lihat bodi belakangnya. Oke guys, ini dia bagian belakangnya. Kalau kalian lihat yang ini, yang Paperwhite, dia itu kayak doff gitu ya guys. Dan juga dia itu kayaknya materialnya itu ada kayak karet halus. Jadi dia itu memudahkan kita dalam membaca. Dia itu gapnya enak banget dan gak licin jadinya jatuhnya di tangan kita. Terus dia juga dilengkapin dengan tulisan Amazon. Dia ada kayak emblem gitu di bagian Amazon gitu. Dan iya, lalu yang Oasis, dia ini materialnya sepertinya aluminium, karena ini sama kayak material laptop gue. Dia juga ada Amazon, cuman dia bukan emblem, tapi dia kayak di print aja gitu. Oke, kita balik lagi ke bagian depannya. Jadi kalau kalian belum tahu yang Oasis itu, kalau kita hidupin, misalnya gini, kalian itu yang suka megang buku pakai tangan kanan, kalian kayak gini. Tapi kalau kalian tangan kiri, dia bisa ngikutin langsung gitu. Kayak HP lah guys, rotationnya ngikutin. Lalu kalau misalnya yang Paperwhite, kita hidupin juga. Ya, kayak gini dia bagian depannya. Iya, oke. Ini kalau aku biasanya memang dibuat kayak gini. Ini karena aku pakai untuk belajar. Biasanya aku di short, di bagian short aku buat list kayak gini. Oke, jadi untuk user interface keduanya itu sebetulnya sama ya guys. Kalau kalian lihat menunya sama, settingnya pun juga sama. Kalau kalian baca pun juga sama juga guys. Jadi emang bedanya hanya di
fitur-fitur seperti yang gue bilang tadi, dia ada tombol di sini. Terus juga kalau si yang Oasis itu dia ada yang namanya warm light. Jadi kita bisa ngatur tingkat kekuningan layar Kindle kita. Ini tuh bikin enak banget kalau misalnya kalian baca malam hari. Jadi berasa banget guys enaknya pakai fitur warm light. Gini fiturnya. Coba. Loh, kok nggak menguning? Oh, menguning, tapi nggak kelihatan ya di kamera. Dia udah nguning ini guys. Coba ya kita kecilin. Kalian berasa nggak dia nggak nguning? Nggak kelihatan ya? Oke, kalau dilihat pakai mata langsung sepertinya baru kelihatan guys. Gitu. Kalau misalnya Paperwhite nggak ada ya fiturnya. Oke, lalu kalau untuk fitur-fitur lain seperti audible, lalu waterproof atau enggak, mereka sama ya guys. Audible di sini mana ya? Oh, udah aku hapus, maaf guys. Tapi sama-sama bisa audible ya keduanya. Gitu. Oke, jadi sekarang kita coba cek baca aja ya. Oke, kalau misalnya untuk anak kuliahan atau kayak aku juga masih kuliah, ini tuh yang Oasis tuh lebih enak guys, jauh. Karena kita kalau misalnya baca yang PDF itu kayak suka males gitu loh nge-zoom layarnya. Kalau misalnya Kindle-nya kecil, kita harus zoom layarnya, jadi kayak males. Kalau pakai Oasis itu nggak usah di zoom lagi. Kalau aku kayak gitu. Sama ya guys ya, kalau menurut aku sama. Untuk performa baca PDF atau zoom gini, mereka tuh hampir sama ya guys. Makanya menurut aku dalam sisi fungsi keduanya itu sama sebetulnya. Cuman kayak lebih kalian prefernya itu layarnya lebih gede atau kecil, nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau aku sih dulu karena aku pakai Paperwhite, menurut aku kalau misalnya kalian baca PDF yang kayak berat gini, kalian bisa banget pakai fitur yang ini. Aku suka banget pakai fitur ini. Nah, jadi kayak gini, besar juga. Gitu. Begitu guys, ya. Ntar kalau balik lagi ntar ya. Gitu. Cuman kalau ini tuh memang lebih nyaman karena misalnya ya, kalau misalnya aku baca nih. Nah, aku itu paling nggak bisa diem tangannya. Biasanya kalau pakai Oasis itu, aku sukanya dia bisa kan ada fitur ini nih. Disable touch screen. Kita klik. Jadi dia itu kayak mematikan fungsi layar dan aku suka banget. Jadi kayak bisa ngasal gitu megangnya, kayak kita megang kertas biasa. Terus kalau aku mau ganti halaman tinggal klik aja gitu. Sementara kalau yang di Paperwhite dia itu nggak ada tombol fisiknya. Jadi kalau misalnya pakai fungsi disable touch screen tadi itu kayak kurang maksimal aja menurut aku, karena pas mau ganti halaman itu bakalan harus matiin dulu fungsinya. Gitu. Oke guys, paling segini aja review dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe di channel ini. Oke guys, see you on my next video. Bye bye.